Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini Bapak akan membahas tentang pemeliharaan sistem GDI atau Gasoline Direct Injection. Ini biasanya ditemukan pada mobil-mobil terbaru dan yang sistemnya sudah menggunakan ECU biasanya. Pencemaran udara di kota besar dengan populasi kendaraan yang cukup padat terindikasi sebagian besar bersumber dari kendaraan bermotor. Oleh karenanya, kendaraan-kendaraan bermotor dituntut lebih ramah terhadap lingkungan. Berbagai inovasi telah banyak dilakukan untuk mengurangi emisi gas buang oleh kendaraan. Salah satunya yaitu dengan injeksi bahan bakar atau biasa dikenal Electrolytic Fuel Injection atau EFI. Teknologi ini belum sepenuhnya dapat menekan pencemaran lingkungan, karena injeksi yang dilakukan secara tidak langsung ke ruang bakar mesin, sehingga efisiensi pembakaran belum maksimal. Solusi yang ditawarkan yaitu dengan diciptakannya injeksi langsung ke ruang bakar oleh injektor. Injeksi langsung ini mengadopsi yang diterapkan pada mesin diesel dengan penginjeksian bahan bakar secara langsung. Sistem injeksi langsung ini dikenal dengan sebutan Gasoline Direct Injection atau GDI. Sistem GDI terbukti dapat menekan polusi udara yang dihasilkan oleh kendaraan. GDI juga dilengkapi dengan sistem yang saling mendukung untuk mereduksi emisi mulai dari sistem bahan bakar, sistem pendingin, sampai sistem pembuangan. Sistem GDI bekerja dengan komponen-komponen yang memerlukan perawatan dan pemeriksaan untuk memastikan kinerjanya tetap dalam kondisi yang optimal. Multimedia interaktif ini akan memaparkan materi tentang sistem GDI, mulai dari pengenalan materi sampai ke pemeriksaan dan perawatannya. Oke, dari tayangan barusan ya, kita dapat melihat bahwa sistem kendaraan pada zaman ini memerlukan bukan hanya kencang, tetapi ramah terhadap lingkungan. Maka salah satu solusi yang ditawarkan yaitu dengan menciptakan sistem GDI atau Gasoline Direct Injection. Apa saja yang akan kita pelajari pada materi ini? Yang pertama, kita memahami sistem GDI tersebut. Yang kedua, kita bisa memelihara sistem GDI. Indikatornya, pertama, identifikasi GDI, diagnosa kesalahan sistem aliran bahan bakar sesuai SOP, memperbaiki sistem pengaman kelistrikan, memeriksa kerja sensor sesuai SOP, memeriksa kerja aktuator, memperbaiki wiring kelistrikan. Untuk materinya, jadi untuk GDI ini merupakan perbaikan sistem bahan bakar konvensional dengan metode injeksi atau menyemprotkan bensin ke intake manifold. Tujuannya untuk mengoptimalkan efisiensi bahan bakar dan memperbaiki emisi gas buang. GDI menerapkan prinsip injeksi langsung ke dalam silinder untuk menciptakan mesin yang lebih ramah lingkungan. GDI memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, konsumsi bahan bakar lebih hemat sehingga biaya operasional berkurang. Yang kedua, emisi gas buang rendah sehingga menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Ini salah satu contoh gambar atau ilustrasi dari mesin yang menggunakan teknologi GDI. Perbandingan metode efisiensi bahan bakar. Untuk yang A, nah ini electronically controlled cooling system
Yang B, variable valve timing. Yang C, EGR atau Eckhouse gas recirculation. Yang D, variable compression. Yang E, cylinder shoot up. Yang F, lean mode. Yang G, pure variable valve gear. Yang H, electronic valve gear. Dan yang terakhir, direct petrol injection. Dari diagram ini kita bisa lihat dari teknologi yang sudah ada dan diterapkan, itu yang memiliki efisiensi paling tinggi adalah direct petrol injection, di mana potensi untuk penghematan bahan bakar di sini sampai 20% dalam bentuk persen. Oke, kita lanjutkan. Keuntungan dari sistem GDI. Yang pertama, campuran bahan bakar. Nah, pada campuran bahan bakar, GDI menghasilkan bahan bakar dengan udara yang lebih homogen. Kondisi campuran bahan bakarnya terdiri sebagai berikut. Yang pertama, kondisi campuran homogen kurus. Dalam kondisi ini, kendaraan beroperasi pada lambda setara 1,55 sampai 3. Hal ini memungkinkan katup throttle untuk membuka lebih lanjut sehingga mengurangi perlawanan terhadap induksi udara. Yang kedua, kondisi campuran khusus. Pada kondisi ini mesin beroperasi pada lambda 1,6 sampai 3. Pembukaan throttle bertingkat dan sekitar 1,55 dari modus homogen kurus. Yang ketiga, pembakaran pada kondisi campuran homogen kurus. Dalam kondisi ini, pembakaran terjadi hanya di daerah sekitar busi, mengakibatkan panas pada dinding silinder berkurang dan efisiensi termal yang tinggi. Yang terakhir, operasi pada campuran homogen terjadi pada sirkulasi gas buang yang tinggi. Pada operasi ini, langkah hisap yang terjadi memiliki intensitas tinggi, sehingga mesin memiliki resirkulasi gas buang lebih tinggi hingga 25% saat dioperasikan dalam modus homogen. Untuk mencapai campuran yang homogen, sama seperti pada pemasukan udara baru, pada sirkulasi gas buang yang rendah, maka katup throttle dibuka. Yang B, perbandingan kompresi. Penyemprotan bahan bakar langsung ke dalam silinder dan panas diambil dari udara masuk. Hal ini mengurangi kecenderungan mesin mengalami knocking. Selain itu, kemungkinan peningkatan rasio kompresi dan meningkatkan efisiensi termal. Yang C, waktu cut off. Waktu perlambatan atau cut off bisa diperpanjang. Perlambatan kecepatan dapat dikurangi karena tidak ada bahan bakar tersimpan di dinding ruang bakar pada saat cut-in. Sebagian besar bahan bakar dapat segera diubah menjadi energi yang berguna. Hasilnya, mesin berjalan lancar bahkan pada kecepatan cut-in yang lebih rendah. Modus operasi dalam modus homogen dan modus homogen kurus. Bahan bakar diinjeksikan ke dalam silinder selama langkah hisap. Dengan demikian, terjadi pencampuran yang homogen dengan udara. Dalam modus pengisian bertingkat, campuran udara bahan bakar diposisikan di daerah busi dengan proses pembakaran dipandu dinding udara. Pada GDI, injektor diposisikan sedemikian rupa sehingga bahan bakar diinjeksikan ke dalam dinding pemandu dan dipandu ke busi. Intake manifold flap secara mekanis menghasilkan aliran turbulen udara dalam silinder. Aliran udara ini membantu mengarahkan bahan bakar ke busi. Pembentukan campuran terjadi ke dalam busi. Yang E, proses pembakaran. Nah, untuk proses pembakarannya bisa dilihat di gambar. Nah, yang warna biru itu merupakan intake manifold flap changeover mekanis. Nah, ini warna biru muda. Terus yang kedua keterangannya, warna merah itu sudut kemiringan pancaran 20 derajat dan warna biru sudut pancaran 70 derajat. Kurang lebih seperti ini.
Baiklah, kita akan melanjutkan materinya mengenai komponen yang ada pada GDI. Yang pertama, sistem bahan bakar. Sistem bahan bakar terdiri atas bagian bertekanan rendah dan bertekanan tinggi. Dalam sistem tekanan rendah, bahan bakar dipompakan oleh pompa motor listrik dengan tekanan 6 bar melalui filter ke pompa tekanan tinggi. Simulasinya kurang lebih seperti ini. Nah, kita lanjutkan. Komponen sistem bahan bakar. Di antaranya, yang pertama ada single plunger high pressure pump, atau pompa bertekanan tinggi plunger tunggal bekerja secara mekanis, digerakkan oleh camshaft melalui cam ganda. Pompa motor listrik menyuplai pompa tekanan tinggi dengan tekanan pasokan hingga 6 bar. Fuel metering valve dirancang sebagai katup solenoid yang terbuka saat tidak ada aliran listrik. Ketika switchable fuel metering valve tidak dialiri listrik, maka medan magnet akan hilang. Tekanan tinggi memaksa jarum membuka saluran dari ruang pompa, sehingga bahan bakar dapat mengalir kembali ke saluran bertekanan rendah. Fuel rail fungsinya untuk mendistribusikan tekanan bahan bakar ke injektor tekanan tinggi. Rel juga berfungsi sebagai akumulator tekanan tinggi. Rel bertindak sebagai peredam untuk injektor, pipa bahan bakar, katup pembatasan tekanan, dan sambungan-sambungan pipa tekanan tinggi atau rendah. Fuel pressure sender fungsinya sebagai sensor tekanan bahan bakar untuk mengukur tekanan bahan bakar di rel. Informasi tekanan dikirim ke unit kontrol mesin dalam bentuk tegangan. Hasil pengukuran ini digunakan untuk mengontrol tekanan bahan bakar. Tegangan input sensornya adalah 5 volt. Dengan meningkatnya tekanan, resistensi menurun dan tegangan sinyal naik. High pressure injector terpasang di antara rel dan ruang bakar. Injektor berfungsi sebagai pengukur jumlah bahan bakar yang diinjeksikan. Injektor juga sebagai jalan atomisasi bahan bakar, membuat campuran bahan bakar dan udara di ruang pembakaran karena perbedaan tekanan antar rel dan tekanan ruang bakar, menyebabkan bahan bakar dipaksa langsung ke ruang bakar saat injektor aktif. Sistem pembuangan. Sistem pembuangan ini bertujuan untuk mengurangi emisi gas buang seminimal mungkin. Komponen-komponennya ini adalah lambda probe, ada NOx penyimpan catalytic converter, ada NOx penerima, ada unit kontrol mesin, unit kontrol. Komponen sistem pembuangan ada 4. Yang pertama, Eckhouse gas temperature sender. Sensor Eckhouse gas temperature sender terletak pada bagian depan catalytic converter. Penyimpanan NOx sensor ini menginformasikan suhu gas buang ke unit kontrol mesin. Nah, kurang lebih seperti ini gambarannya. Yang kedua adalah NOx storage catalytic converter. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan sementara kandungan NOx. Sulfur yang terkandung dalam bahan bakar selalu disimpan, tetapi kapasitas penyimpanannya terbatas. Unit kontrol mesin menerima informasi kejenuhan dari sensor NOx, dan sistem manajemen mesin kemudian memberi tindakan yang tepat untuk perbaikan catalytic converter dalam menyimpan NOx. Ketiga, NOx sender. Terpasang di bagian belakang NOx storage catalytic converter, sensor NOx bekerja seperti sensor pengukur lambda. Dalam sel pertama, kandungan oksigen disesuaikan dengan sebuah konstanta nilai stoikiometri sekira 14,7 kg udara berbanding 1 kg bahan bakar. Aliran gas kemudian disalurkan melalui penghalang difusi ke dalam sel pengukuran oksigen. Dalam hal ini, elektroda memisahkan nitrogen oksida menjadi oksigen dan nitrogen.
Yang terakhir, Control Unit for Knock Sender. Unit kontrol ini terletak di bagian bawah kendaraan sebelah sensor knock. Unit kontrol ini menerima sinyal dari sensor dan mengirimkan informasi ke unit kontrol mesin dengan cara drive CAN bus. Transfer data yang cepat memungkinkan unit kontrol mesin untuk menentukan kejenuhan nitrogen oksida lebih efektif dan untuk memulai regenerasi katalytic converter. Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu materinya sampai sistem pembuangan. Insyaallah untuk video kedepannya kita akan membahas sistem pendinginan, dilanjutkan regulated duocentric oil pump. Cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.